Datang ke pesta, diundang makan. Cakep. Ada ketupat dan gulai patin. Selamat Idul Fitri saya ucapkan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad Rabbi salli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam kenal sahabat-sahabat, saya Dr. Rahma, spesialis penyakit dalam. Saya salah satu mitra di komunitas bertabur pahala dari pengusaha pecinta Quran. Sahabat-sahabat yang mendengar suara saya dengan jelas boleh ketik di chatnya inisial nama depan masing-masing. Kalau ada Pak Sukron di sini ketik S, ada Bunda Endang ketik E. Kalau saya Rahma berarti R ya. Silakan teman-teman yang mendengar suara saya dengan jelas. Oke ya. Pagi hari ini saya akan berbagi sedikit tentang informasi mengenai gula darah tinggi ya. Seringkali kita mendengar tentang tekanan darah tinggi, tapi ternyata ada juga gula darah tinggi. Apa sih gula darah tinggi ya? Apakah memang semua orang yang terkena diabetes saja yang bisa kita katakan gula darahnya tinggi atau ada kriteria yang lain? Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat untuk teman-teman pada saat syiar ya, terutama produk-produk kita. Ternyata bukan hanya British Propolis saja yang nanti bisa kita syiarkan terkait dengan gula darah tinggi ini ya. Ya, pada saat kita menyatakan tentang, gula darah ini ya, seringkali kita mikirnya, "Oh kalau gula darah tinggi itu pasti orangnya diabetes," gitu ya. Ternyata enggak juga ya. Ternyata kondisi, gula darah yang naik di dalam darah kita ya, atau kadar glukosa darah kita yang meningkat itu bisa dialami siapa saja, bukan hanya penderita diabetes. Jadi walaupun kita misalnya ya, sehari-hari kita belum kena diabetes nih, belum punya riwayat keluarga juga yang terkena diabetes, tapi kita ternyata juga berpotensi mengalami peningkatan kadar gula darah. Apa saja yang bisa menyebabkan peningkatan kadar gula darah di dalam diri kita ya, selain penyakit diabetes, ternyata ada gangguan metabolisme tubuh, ada gangguan hormon. Pada saat kita terkena infeksi, terutama infeksi-infeksi yang berat ya, apakah infeksi paru-paru, saluran kencing, atau ada luka di tubuh kita ya, walaupun kita bukan penyakit diabetes, kadar infeksi yang tinggi di dalam tubuh kita bisa menyebabkan kenaikan kadar gula darah juga. Termasuk juga kalau kita mengalami kondisi stres ya, terutama stres yang berat. Kemudian kalau kita sudah terkena diabetes ya pasti ada kerusakan pankreas, kalau misalnya nggak minum obat rutin pada penderita diabetes atau tidak suntik insulin secara rutin, ini juga bisa meningkatkan kadar gula darah kita. Termasuk pada orang-orang yang mungkin, melakukan olahraganya tidak rutin atau bahkan kurang sama sekali tidak berolahraga dan, banyak mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung gula tambahan atau karbohidrat. Nah, apa saja gejala kalau kadar gula darah kita meningkat, glukosa darah kita meningkat? Mungkin teman-teman pernah juga ya mengalami ada temennya, ada saudaranya yang pada saat dia cerita nih, "Saya kadar gula darahnya 400 atau 500 tapi nggak ada keluhan apa-apa, nggak ada gejala apa-apa." Nah, memang tidak semua kadar gula darah yang tinggi atau glukosa yang tinggi ini menyebabkan gejala di tubuh kita. Justru kalau misalnya dia udah terjadinya lama, ya cukup lama, itu, sudah menyebabkan komplikasi namanya ya di tubuh kita, apakah ada kerusakan saraf atau kerusakan ginjal, barulah muncul gejala ya yang bisa kita rasakan. Nah, ini kan kondisi yang berbahaya sebenarnya karena tidak ada alarm di tubuh kita yang menunjukkan bahwa nih kadar gula darahnya mulai naik nih, glukosa darahnya mulai meningkat nih. Bahkan di banyak penelitian menyampaikan ya bahwa pada saat kita, hari ini misalnya kita cek darah, terus ternyata gula darah kita tinggi di atas 200 ya, kadar gula darah normal itu kalau diperiksa sewaktu di bawah 200. Kalau ternyata hari ini kita diperiksa dan kadar gula darah kita di bawah, 200 itu, berarti normal. Tapi kalau di atas 200, sebenarnya proses berjalannya penyakit itu sudah mundur 5 tahun ke belakang. Jadi, hari itu kita diperiksa gula darahnya misalnya 250 atau 300, itu sebenarnya proses penyakitnya sudah berjalan 5 tahun ke belakang tanpa kita rasakan sama sekali gejalanya, nggak ada gejala gitu ya. Nah, gejala apa yang awal-awal muncul ya kalau kadar gula darah kita mulai meningkat, yang bisa kita rasa ya? Kalau kita sudah terkena diabetes, ya sudah dalam kondisi penyakit, kencing manis, mungkin kita akan merasakan, cepet lapar, cepet haus, ya banyak kencing, penurunan berat badan ya. Tapi di tahap-tahap awal bisa jadi yang muncul adalah gejala-gejala yang tidak dominan. Seperti contohnya nih, sering merasa haus, mulutnya kering ya, sering buang air kecil terutama di malam hari. Terus, sering ada keluhan kulitnya gatal dan kering tanpa ada penyebab yang jelas gitu ya. Nah, hal-hal kalau ada muncul keluhan-keluhan seperti ini, kita agak curiga gitu ya, sudah aja mulai cek apakah ada masalah dengan kadar gula darahnya. Termasuk juga kalau kita sering ngantuk, cepat lelah, ada gangguan penglihatan ya, tidak melulu gangguan penglihatan itu terkait dengan masalah di matanya itu sendiri. Jangan-jangan ternyata kadar gula darahnya mulai naik gitu ya. Atau ada
keluhan sakit kepala, susah konsentrasi, mulai baal-baal, kesemutan ya, mual, sering nyeri perut ya. Terus salah satu kondisi yang paling sering juga adalah mudah terkena infeksi ya. Apakah itu infeksi paru-paru, infeksi kulit, sariawan gitu ya, atau ada luka yang mulai muncul di tubuh kita dengan lebih mudah. Nah, pasti kita semua pengen sehat dong ya. Kita pengen jangan sampai kadar gula darah kita meningkat atau bahkan terkena dalam kondisi diabetes mellitus misalnya ya. Terus gimana dok caranya biar kadar gula darah kita nih tetap stabil? Kalaupun naik nanti dia akan normal lagi. Nah, ternyata salah satu caranya adalah dengan gaya hidup yang baik gitu ya. Cara hidup yang sehat. Gimana caranya? Salah satunya adalah membatasi konsumsi makanan dan minuman yang tinggi kandungan karbohidratnya ya seperti nasi, singkong, umbi-umbian, tepung-tepungan terutama ya, termasuk juga mengkonsumsi gula ya, gula tambahan dan juga pemanis buatan. Kemudian kita harus memperbanyak konsumsi makanan kaya serat, juga protein ya seperti buah, sayur, ikan, kacang-kacangan. Kemudian minum air putih yang cukup. Karena kalau kita dehidrasi teman-teman, kecenderungannya adalah kadar gula darah kita memang akan cenderung naik dibandingkan kalau kita minum air putihnya yang cukup. Kemudian juga berolahraga secara rutin sehingga aliran darah kita lancar ya, organ-organ tubuh kita juga sehat. Kemudian yang paling penting adalah mengelola stres. Namanya hidup pasti dong ada stres, ada tekanan, ada permasalahan-permasalahan dalam kehidupan. Tapi kalau kita stresnya berlebihan, ini akan merangsang hormon yang namanya kortisol dan glukagon yang ini akan meningkatkan kadar gula darah. Nggak ngapa-ngapain aja, belum konsumsi apa-apa, kita udah kadar gula darahnya tinggi akibat dua hormon stres ini gitu ya. Nah, kapan nih kita harus periksa? Apakah kita harus periksa gula darah tiap hari? Apakah kita harus periksa gula darah tiap bulan atau bahkan tiap tahun gitu ya? Nah, kalau misalnya kita punya riwayat orang tua kita atau di keluarga kita, entah itu paman bibi kita atau bahkan kakek nenek kita ya, punya diabetes, memang sebaiknya kita melakukan medical check up, terutama kalau kita sudah di atas usia 35 tahun. Apakah setiap tahun dok medical check up-nya? Tidak. Kalau teman-teman sudah pernah medical check up ya, periksa kadar gula darah puasa terutama, hasilnya normal, itu cukup diulangnya 3 tahun sekali. Tidak perlu tiap bulan gitu ya, apalagi tiap hari cek darah, nggak usah nanti habis darahnya ya. Nggak ada yang bercanda ya. Kita periksa gula darah ya, 3 tahun sekali kalau gula darahnya normal ya, di check up, apalagi kalau sudah di atas 35 tahun. Kemudian apa yang harus kita lakukan kalau ternyata gula darah puasa kita terutama abnormal ya, kalau sewaktu di atas 200, kalau puasa itu di atas 110 ya. Berarti kita harus evaluasi lebih sering teman-teman. Apakah dalam 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan ya, tergantung seberapa parah peningkatan gula darah kita. Kalau misalnya gula darahnya tinggi banget, biasanya dokternya akan menyarankan untuk screening gula darahnya itu lebih dekat-dekat gitu ya. Apakah diulang dalam waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan ya. Berarti teman-teman harus berkonsultasi dengan dokter. Nah, gula darah apa yang harus kita periksa? Apakah kapan aja kita boleh periksa? Nah, ada beberapa jenis pemeriksaan gula darah. Ada yang namanya gula darah sewaktu, itu tidak perlu puasa. Kapanpun diperlukan bisa langsung periksa saat itu juga. Kadar normalnya di bawah 200. Kalau gula darah puasa ini untuk menyingkirkan pengaruh gula darah akibat dari makanan atau minuman. Jadi kita puasa dulu 8 sampai 10 jam. Jadi tidak boleh terlalu panjang juga karena kalau terlalu panjang nanti bisa mempengaruhi kadar gula darahnya jadi justru ngedrop. Kemudian ada juga pemeriksaan 2 jam setelah makan ya, untuk melihat setelah makan itu seberapa tinggi peningkatan gula darah yang kita alami. Kemudian ada juga pemeriksaan yang namanya HbA1c, pemeriksaan gula darah rata-rata dalam 3 bulan. Ini untuk melihat kalau misalnya teman-teman dicek gula darah, oh ternyata tinggi, tapi nggak ada gejala cepet haus, cepet lapar, penurunan berat badan, nggak ada gitu ya. Nah ini bisa diperiksa sama dokternya HbA1c untuk melihat kadar gula darah rata-rata dalam 3 bulan apakah memang tinggi atau tidaknya. Jadi bisa langsung terlihat. Atau teman-teman sebenarnya kadar gula darahnya belum tinggi-tinggi banget, tapi dibilang normal juga enggak gitu ya. Nah, dokter bisa melakukan namanya pemeriksaan tes beban glukosa. Teman-teman akan dikasih glukosa 75 gram untuk melihat seberapa besar peningkatan kadar gula darah teman-teman. Karena kalau orang normal walaupun dikasih beban glukosa, dia ada peningkatan gula darah tapi akan masih dalam batas normal gitu ya. Tapi kalau misalnya orang yang sudah sakit, dia akan meningkatnya langsung tinggi gitu ya. Nah, bagaimana dengan produk-produk kita ya? Insya Allah kalau teman-teman mengkonsumsi propolis ya, salah satu fungsi propolis adalah antioksidan. Dia akan meregenerasi sel, dia akan membantu ya menggantikan sel-sel tubuh yang rusak, yang mati, sehingga tidak terjadi penumpukan sel-sel tubuh yang rusak, yang ini akan berpotensi untuk menyebabkan penyakit jangka panjang ya, apakah itu diabetes, sakit jantung, stroke, dan lain-lain. Kemudian kita konsumsi pengganti gula ya dari stevia, itu juga menjadi alternatif untuk kita tetap mengkonsumsi sesuatu yang manis tapi tidak mengalami lonjakan gula darah yang tinggi gitu ya karena 0 kalori. Kemudian kita juga pada saat kita mengkonsumsi Bresik eye teman-teman, di situ ada Ginura divaricata ya, itu punya efek
salah satu efeknya adalah menormalkan kadar gula darah kita. Main galah sama Upin Ipin, kalau ada salah mohon dimaafin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam